Halo guys, balik lagi. Boleh lihat. Seperti kalian ketahui, di tengah pandemi corona seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar selalu dalam keadaan sehat, supaya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari guys. Salah satunya dengan meminum madu. Tak hanya enak, cairan yang menyerupai sirup yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga ini menyimpan beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Kali ini saya akan sedikit melakukan percobaan ya guys. Percobaan untuk mengetahui apakah cara pengetesan madu itu asli atau madu campuran yang telah banyak dilakukan ini efektif atau tidak. Dan mari kita cari tahu bersama guys. Oh ya, tidak lupa cara pengetesan ini saya lakukan berdasarkan banyak sumber yang sudah banyak beredar. Jadi langsung saja kita coba guys. Oke, baik, sebelum kita mulai percobaan ini, kita akan melakukan percobaan menggunakan madu Al-Shifa. Seperti yang kalian semua sudah tahu bahwa madu Al-Shifa ini memiliki komposisi 100% madu murni. Dan madu Al-Shifa ini diimpor langsung dari Jeddah, Saudi Arabia. Dan kemudian nantinya madu Al-Shifa ini akan kita bandingkan dengan madu TJ yang saset guys. Di dalam madu TJ saset yang seberat hanya 20 gram ini memiliki komposisi madu hanya 286,67 mg dan kandungan lainnya hanya berupa bahan kimia lain. Jadi mari kita coba langsung guys. Baik, yang pertama adalah uji larut, yaitu meneteskan madu ke dalam air guys. Jadi akan saya coba memasukkan kedua madu ini satu persatu ke dalam air. Apabila kandungan madunya murni, maka akan langsung turun ke bawah dan tidak tercampur air guys. Tapi kalau madunya campuran, maka dia akan bercampur air dan kadang mengambang. Jadi mari kita coba guys. Sebelum kita coba, kita buka dulu satu persatu dari madunya ini guys. Masih terlihat segel ya guys, madu Al-Shifa. Mari kita coba buka guys. Nah, ini adalah madu Al-Shifa. Kemudian kita siapkan dulu guys madu TJ nya. Kita coba buka dengan gunting sebelum kita melakukan percobaan. Ya, selanjutnya kita siapkan dulu guys air dan juga gelasnya. Mari kita coba guys. Yang pertama adalah madu Al-Shifa. Jadi jika nanti madunya ini ketika diteteskan di air, dia akan langsung turun ke bawah, berarti madu ini adalah madu murni dan tidak langsung tercampur dengan air ya guys. Kita coba madu yang pertama, yaitu madu Al-Shifa. Lihat guys, dia turun ke bawah dan tidak langsung tercampur dengan air. Mungkin bisa saya agak sedikit perlihatkan. Nah, seperti waduh guys. Maaf guys, belepotan guys. Nah, seperti ini. Dan kemudian yang kedua, langsung saja yang madu TJ kita coba. Maaf guys, berantakan. Kita coba yang kedua. Terlihat agak sedikit ada yang keluar guys, seperti ada campuran yang ikut tercampur dengan air. Walaupun dia memang turun ke bawah, tapi ada sedikit terlihat seperti ada yang tercampur ke dalam air. Ya, madu TJ yang saset ini memang mengandung madu murni, tapi hanya sebesar itu tadi guys, 286,67 mg. Seperti itu guys. Maaf guys, tadi saya bersihkan dahulu agar terlihat lebih rapi ya guys. Jadi kenapa respon madu bisa seperti itu, larut di dalam air tapi dia hanya mengendap ke bawah tapi tidak tercampur? Nah, itu karena madu murni pada uji larut adalah madu tidak larut dalam air.
Larutan madu asli rendah disebabkan madu yang berbentuk kental dengan viskositas tinggi serta adanya komponen-komponen lain dalam madu. Meski dalam jumlah yang sangat sedikit ya guys, seperti malam lebah, protein, vitamin, dan mineral yang tidak dimiliki oleh madu tidak murni. Madu tidak larut kemungkinan disebabkan oleh masih adanya kandungan malam atau lilin lebah pada madu, yaitu malam biwaks adalah salah satu jenis lilin yang ikatan kimianya stabil guys. Oke guys, sekarang kita lanjutkan di percobaan yang ketiga, yaitu uji pemanasan merebus madu dengan sendok. Kalau madu tersebut mengeluarkan busa yang cukup banyak dan hampir atau tumpah dari sendok, maka dapat disimpulkan kalau madu tersebut asli atau murni guys. Namun kalau madu tersebut hanya mengeluarkan sedikit busa, maka madu tersebut bisa dikatakan campuran. Jadi mari kita coba lakukan percobaannya sekarang guys. Pertama kita ambil sendok terlebih dahulu, kemudian kita lakukan percobaan yang pertama kepada madu al-shifa. Kita tuangkan sedikit madu al-shifa ke dalam sendok. Kemudian kita tutup dulu guys, biar aman. Lalu kita ambil korek, lalu kita coba panaskan guys. Kita panaskan hingga dia muncul gelembung atau mendidih. Ya, sudah mulai memuai. Nah, dapat dilihat pada madu al-shifa dia memuai dan muncul banyak gelembung atau buih ketika kita panaskan guys. Dan kita akan langsung lakukan percobaan hal yang sama kepada madu TJ saset. Apakah akan terjadi hal yang sama dengan buih sebanyak itu atau tidak? Mari kita coba lakukan. Kita ambil sendok yang baru ya guys, kita lakukan hal yang sama kepada madu TJ. Kita tuang madu TJ ke sendok, kemudian kita ambil korek, kita bakar. Bukan hal yang sama yang kita lakukan, kita tunggu hingga mendidih. Lihat mulai mendidih ya guys. Dan dapat dilihat dia juga banyak mengeluarkan buih. Mungkin hampir sama dengan apa yang kita lakukan kepada madu al-shifa ya guys. Seperti itu. Jadi mungkin dapat kita simpulkan bahwa percobaan ini kurang efektif guys. Atau mungkin kalian memiliki pendapat lain, kalian bisa langsung komen di bawah ya guys. Apakah memang percobaan ini ketika dipanaskan ini apakah memang benar-benar memiliki perbedaan yang sangat beda ketika kalian juga melakukannya di rumah? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi menurut kami ini kurang efektif. Selanjutnya kami akan mencoba menjelaskan kenapa terjadi sebuah buih seperti itu guys. Jadi menurut sumber yang kami peroleh, respon madu murni ketika dilakukan uji pemanasan yaitu terjadi letupan-letupan gelembung yang kemudian tumpah dari sendok atau hampir meluber ya guys. Buih atau bergelembung yang meluber timbul akibat pemanasan menunjukkan adanya protein dalam madu asli. Pada saat dipanaskan, kadar air madu berkurang
protein terdenaturasi dan terjadi penurunan tegangan permukaan sehingga terbentuk buih yang meletup dan meluber dari sendok, guys. Respon dari madu murni adalah banyak terdapat buih karena banyak mengandung protein yang terdenaturasi ketika dipanaskan. Jadi pada intinya dalam madu murni ketika dipanaskan dia mengandung protein yang terdenaturasi, maka ketika dipanaskan dia akan muncul buih yang sangat banyak. Itu terjadi pada tadi yang kita coba pada madu Al-Shifa dan juga madu TJ. Walaupun madu TJ ini kadar madunya tidak 100%, tapi di dalamnya juga terdapat madu seperti yang sudah saya bilang tadi, sebanyak 286,67 mg. Dia terdapat madu murni sebanyak itu, guys. Oke guys, kita lanjut ke percobaan yang keempat, yaitu uji segi 6 atau heksagonal. Menurut sumber yang kita peroleh, bahwa jika madu yang kita masukkan ke dalam air kemudian kita goyang-goyangkan atau kita putar-putarkan, maka madu tersebut akan membentuk sebuah heksagon atau mirip seperti sarang lebah. Kenapa bisa jadi seperti itu? Kami pun juga memiliki jawaban atas pertanyaan itu dari sumber yang kami peroleh juga, guys. Jadi langsung saja kita buktikan percobaan ini. Pertama, kita siapkan dulu piring yang sudah diberi air. Kemudian kita tuangkan madu Al-Shifa. Pertama kita lakukan percobaan pada madu Al-Shifa ya guys. Al-Shifa, ambil secukupnya, kemudian kita tuangkan. Dan kita coba goyang-goyangkan, atau kita putar-putar seperti ini. Mungkin dapat terlihat di kamera, perlahan dia akan membentuk sebuah heksagonal ya. Ini akan saya sedikit fokuskan kameranya. Dapat dilihat perlahan membentuk sebuah pola heksagon ya guys. Sini terlihat bahwa madu yang digoyang-goyangkan ke dalam air membentuk sebuah heksagon. Bisa saya fokuskan kamera seperti itu ya guys. Ya, hal yang sama kita akan coba lakukan kepada madu TJ saset ya. Apakah akan terjadi hal yang sama? Kita buktikan. Baik, yang kedua kita akan lakukan percobaan yang sama ya guys kepada madu TJ. Kita tutup dulu yang madu Al-Shifa, kemudian kita lakukan hal sama pada madu TJ. Kita tuangkan, kita taruh di tengah. Kita coba putar-putarkan, lakukan hal sama dengan apa yang kita lakukan pada madu Al-Shifa. Mungkin bisa dilihat dari kamera ya guys, dia juga membentuk sebuah pola heksagon pada madu TJ. Coba sedikit saya fokuskan. Nah, dia terlihat membentuk hal yang sama seperti yang ada di kita lakukan tadi di madu Al-Shifa. Kenapa bisa jadi seperti ini? Berarti kita bisa katakan bahwa uji ini tidak efektif ya guys, tapi kita juga memiliki sumber yang bisa menerangkan kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Kita akan coba terangkan ya guys. Baik, sekarang akan saya jelaskan. Pertama-tama harus diperhatikan kembali bahwa pola yang terbentuk di bagian atas madu tidak beraturan, bahkan banyak yang tidak heksagonal. Ukurannya pun random guys, sama sekali berbeda dengan sarang lebah. Kalian bisa coba lihat seperti yang tadi kita lakukan percobaan ya guys. Saya sendiri justru ketika melihat fenomena ini jadi ingat peristiwa ketika di kolam renang, kemudian melihat cahaya di dasar kolam guys. Ini tidak dihasilkan dari ingatan genetik air kolam, melainkan dari riak air karena terjadi adanya hembusan angin atau ombak. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah mengapa pola tersebut muncul pada madu murni dan hilang ketika madu tersebut dicampurkan?
Ini karena pada madu murni terdapat zat lilin yang dihasilkan lebah untuk membuat sarangnya. Kandungan lilin ini saya prediksi memiliki perbandingan tertentu dengan gula, atau kata lain glukosa dengan fruktosa ya guys, dalam madu lebah ya. Jadi misalkan gula 100 gram, maka mungkin lilin ini ada 1 gram atau bahkan 5 gram. Jadi perbandingannya itu 100 banding 1 guys, atau 100 banding 5. Lapisan lilin tidak benar-benar menyatu dengan gula, semacam lapisan tipis yang berbeda. Ketika air diaduk atau kita putar-putarkan tadi, atau kita goyang-goyangkan ya guys, secara sirkular, lilin yang tadinya berada merata di bagian atas madu bertabrakan mengikuti gelombang air. Karena lilin sebenarnya tidak larut di air dan juga hanya sedikit larut di madu, maka lilin tadi menempel dengan lilin lainnya mengikuti pola sirkulasi air yang kita lakukan guys. Jadi terbentuklah berkas riak ombak pada bagian atas madu, persis seperti terbentuknya berkas riak ombak pada pasir guys. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, secara keseluruhan menurut kami percobaan yang paling efektif adalah percobaan yang pertama, yaitu uji larut. Yang lainnya kurang efektif untuk membandingkan kemurnian madu Al-Shifa dan madu TJ. Meskipun madu Al-Shifa tertulis 100% madu murni, sedangkan madu TJ hanya mengandung sekitar 1,5% madu murni. Namun ternyata madu TJ bisa dikatakan lolos untuk percobaan ketiga dan keempat. Menurut kami hal ini bisa terjadi karena madu TJ juga merupakan madu dengan merek yang berkualitas di Indonesia. Mungkin akan berbeda hasilnya jika pembandingnya adalah madu yang asal atau mereknya kurang jelas yang masih banyak beredar di pasaran. Mungkin kalian bisa coba sendiri guys di rumah dengan uji-uji hal-hal tersebut. Selain itu, madu murni kualitasnya juga akan berkurang jika disimpan di suhu cukup tinggi, karena komponen penting dalam madu yaitu glukosa dan fruktosa akan rusak oleh suhu cukup tinggi. Jadi memang sebaiknya disimpan dalam kulkas. Nah, itulah tadi cara menguji madu murni dan madu campuran. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.